Kita mau ambil saat teduh sejenak. Kita mau renungkan betapa kasih Tuhan begitu besar bagi setiap kita. Betapa anugerahnya ada di setiap langkah kita. Seringkali kita lupa, seringkali kita tidak menyadarinya. Karena itu hal yang selalu terjadi begitu saja. Tapi sore hari ini kita mau sama-sama mengingat betapa Tuhan mengasihi setiap kita. Betapa anugerahnya besar. Dan anugerahnya sungguh mempesona setiap kita. Kita akan naikkan pujian. Kita akan sembah Dia. Kita naikkan satu pujian. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Kita mau katakan Tuhan, Kau sungguh besar. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kita mau katakan Tuhan, Kau sungguh besar. Tuhan, Kau sungguh besar, karyanya ajaib bagi setiap kita, sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Kita mau katakan lagi, Tuhan, Kau sungguh besar. Tuhan, Kau sungguh besar. Ya Tuhan, Kau Allah yang terbesar, sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mari Bapak Ibu saya undang bangkit berdiri. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu, selalu dan selalu Kau angkat hatiku,
membuatku berharga di mata. Bapak Ibu angkat tanganmu, katakan, ku mau selalu bersyukur kepadamu. Kami mau selalu bersyukur Tuhan. Sungguh anugerah-Mu besar bagi setiap kami. Dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga. Dari hatimu Bapak Ibu kita mau katakan, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Yang terbaik kita mau katakan, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, yes Tuhan, selalu dan selalu. Dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau membuat kami berharga Tuhan. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Terima kasih Tuhan buat setiap pengorbanan-Mu, buat setiap anugerah-Mu Tuhan bagi setiap kehidupan kami Tuhan. Sungguh Engkau yang membuat kami berharga Tuhan. Sore hari ini Tuhan kami siap untuk memuji, kami siap untuk meninggikan nama-Mu Bapa. Biar Engkau Allah yang disenangkan atas setiap pujian dan penyembahan kami. Sore hari ini Tuhan kami siap untuk memberikan yang terbaik bagi Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, baik Bapak Ibu dan Saudaraku, tema kita pada pagi hari ini gak bahaya tak? Coba Bapak Ibu katakan sama-sama, 1, 2, 3. Kata-kata ini sebenarnya kata-kata ini sudah lama sekali untuk daerah Jawa Timur, Surabaya ya. Tapi akhirnya menjadi diangkat kembali dan menjadi viral ketika kita melihat sesuatu hal yang aneh gitu ya. Gak bahaya. Loh, kamu Kristen gak ke gereja, gak bahaya. Dan masih banyak ungkapan-ungkapan peristiwa-peristiwa yang kemudian digabungkan dengan kata enggak bahaya tadi. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudaraku, saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu satu ayat yang kontradiktif ya. Kita buka dalam 1 Korintus 11 ayat 27. Ya, kita baca bersama-sama ayat ini. 1 Korintus 11 ayat yang ke-27. Ya, kita baca bersama-sama ayat ini. Ya. Sudah siap Bapak Ibu ya? Oke. 1, 2, 3. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Amin. Gak bahaya lah. Orang perjamuan kudus kemudian tidak dengan cara yang benar, nggak bahaya kan? Bapak Ibu dan Saudaraku, karena darah Kristus, kalau kita lihat ya, darah Kristus itu adalah mendatangkan penebusan dosa. Kita percaya ini Bapak Ibu, bahwa tidak ada keselamatan di luar dari Tuhan Yesus. Tidak ada keselamatan di luar Tuhan Yesus. Sebab tidak mungkin kita orang berdosa menyelamatkan diri kita sendiri yang berdosa. Dengan apapun yang kita perbuat, tidak mungkin. Apalagi kemudian ada orang yang menyatakan dirinya sebagai Mesias, penyelamat, padahal dia sendiri adalah orang berdosa. Tidak mungkin orang berdosa menyelamatkan orang lain yang berdosa. Tidak mungkin.
Jadi tidak ada keselamatan di luar Tuhan Yesus Kristus. Karya keselamatan Kristus mendatangkan penebusan, yang kemudian kematian Tuhan Yesus yang menyelamatkan itulah kemudian dilambangkan dengan tubuh dan darah atau roti dan anggur. Itu sebagai satu lambang, sebagai satu simbol yang mewakili korban Kristus di kayu salib. Jadi darah Kristus itu mendatangkan penebusan dosa. Tapi kita lihat di dalam ayat 27 ini, kenapa justru darah Kristus itu mendatangkan dosa? Bukan esensi darah Kristus itu yang mendatangkan dosa, tapi cara kita. Jadi Bapak Ibu dan Saudaraku, dikatakan di sini, jadi barang siapa? Jadi barang siapa menunjukkan bukan siapa yang makan roti atau minum cawan Tuhan, tetapi caranya ini yang bahaya. Jadi kalau kita, walaupun itu mungkin ada orang yang menganggapnya nggak penting Bapak Ibu ya, tubuh dan darah Tuhan, apa sih ini? Itu mewakili Bapak Ibu. Setiap saya pernah diundang ya, awal online itu, kemudian ada ustadz yang mengatakan bahwa di salibnya orang Kristen itu kan ada jin kafir kan, kemudian heboh lah di situ. Dan saya kemudian diundang oleh satu komunitas mahasiswa untuk mewakili orang Kristen untuk memberikan tanggapan tentang hal itu. Jadi setiap agama itu punya simbol-simbol. Tanpa kita bicara, tanpa kita menjelaskan, kalau orang sudah melihat salib, ini simbolnya orang Kristen. Kalau kita melihat pura, ya, itu simbol orang Buddha, simbol orang Hindu. Dan kalau kita melihat candi, ya, itu simbolnya orang Buddha. Jadi semua agama punya simbol-simbol tertentu yang harus kita hormati. Termasuk di dalam kekristenan sendiri. Di dalam kekristenan sendiri ada begitu banyak simbol-simbol, Bapak Ibu. Salah satu simbol itu adalah roti dan anggur. Walaupun roti dan anggur itu banyak dijual di toko-toko, tapi begitu masuk ke dalam satu ritual keagamaan, itu adalah simbol tubuh dan darah Tuhan yang harus dihormati. Jadi bukan siapa yang makan roti itu yang menyebabkan mendatangkan dosa, tapi cara dia memperlakukan tubuh dan darah Tuhan, itulah yang berbahaya. Jadi tanpa mengakui, dikatakan di sini, ya. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Ayat 26. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Ayat 29 kemudian dikatakan, ya, ayat 29 dikatakan di sini. Lalu cara yang bagaimana yang berbahaya itu? Ayat 29 dikatakan, karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dosa dirinya. Jadi ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Ayat 27 mengatakan, padahal tubuh dan darah Tuhan itu mendatangkan penebusan. Sekarang dia dibalik, bukan mendatangkan penebusan, justru mendatangkan hukuman, justru mendatangkan dosa. Ini nggak bahaya kan? Hati-hati Bapak Ibu ya. Beberapa gereja itu kemudian melarang anak-anak untuk tidak makan roti dan anggur. Beberapa gereja itu punya cerita sebenarnya Bapak Ibu.
nanti akan saya sampaikan ya. Ada ceritanya itu, kenapa kok dilarang gitu ya. Itu ada ceritanya. Nah ini penting. Jadi tujuan upacara perjamuan suci adalah satu, menjadi peringatan akan aku. Artinya apa? Ketika kita menerima tubuh dan darah Tuhan, itu menyegarkan ingatan kita akan kasih Tuhan. Ya, mungkin selama ini saya tidak pernah menyampaikan ayat ini ya. Jadi ini menjadi satu peringatan bagi kita. Sudah sekian puluh tahun kita mengikuti perjamuan kudus. Ya, apakah ada rasa ketika kita mengangkat tubuh yang mengangkat roti lebih tinggi dari kepala kita sebagai hormat akan tubuh Tuhan? Apa yang ada di dalam pikiran kita, Bapak Ibu? Apa yang ada dalam pikiran kita? Kita ingat betapa Tuhan dicambuk, betapa Tuhan disiksa pikul salib, bahkan kemudian di kayu salib itu kemudian dipaku, kemudian menancap. Betapa kasih Tuhan itu diingatkan dalam tubuh dan darah Tuhan ini. Jadi bukan asal kita mengikuti apa yang dikatakan pendeta, mari kita angkat roti lebih tinggi dan kita angkat tanpa rasa, tanpa perasaan, tanpa hati kita mengangkat, tanpa kita membayangkan bagaimana Tuhan yang kita kasihi itu mengalami penderitaan yang sebesar itu. Jadi menyegarkan ingatan akan kasih Allah. Yang kedua, Bapak Ibu, seperti tadi dikatakan dalam ayat yang ke-6 itu memberitakan kematian Kristus. Kenapa perlu ini? Karena pada zaman itu penyesalan tentang kematian Tuhan. Ya, di dalam ayat 26, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kenapa? Ya, kematian Kristus itu sejak semula memang sudah ada perlawanan dari orang-orang Romawi, kemudian dia memberikan uang kepada mahkamah agama supaya mereka membuat satu cerita bahwa mayat Yesus dicolong oleh murid-muridnya. Nah, kalau mayat dicolong, kemudian mereka akan membalikkan sebuah cerita bahwa Tuhan tidak mati. Tuhan tidak bangkit. Sampai sekarang kan Bapak Ibu. Ya. Ini kisah terjadi tahun 35. Kematian Tuhan itu terjadi sekitar tahun 35. Kemudian muncul satu buku 600 tahun berikutnya yang kemudian mengatakan bahwa yang disalib bukanlah Yesus, tapi orang yang disamarkan dan kemudian itu menggantikan Yesus, dan tidak ada kematian, tidak ada kebangkitan. Jadi ketika kita makan roti dan minum anggur cawan Tuhan ini adalah tugas kita, bahwa kita meyakini bahwa Tuhan sudah mati, dan kemudian kita memberitakan. Jadi tujuannya untuk melawan penyesatan. Kristus tidak mati. Oh, Yesus itu pergi ke India. Di sana dia ketemu dengan cewek dan kemudian menikah, punya keturunan dan lain sebagainya. Hebat itu. Lebih percaya mana Bapak Ibu? Kejadian 35 di tahun 35 yang kemudian ditulis dalam beberapa waktu setelah itu yang tidak terlalu lama oleh murid-murid Tuhan, atau percaya kepada sebuah tulisan yang ditulis jauh setelah kejadian itu berlangsung. Jadi ini penyesatan. Kita harus meyakini Bapak Ibu dan Saudaraku, Bapak Ibu ditebus oleh darah Kristus. Amin. Amin. Haleluya. Gak bahaya lah. Kemudian kita hidup seolah-olah bukan sebagai orang yang ditebus. Kalau orang yang ditebus oleh darah Tuhan itu akan menampilkan, saya sudah ditebus, saya tidak mau jatuh lagi dalam dosa dan menyalibkan Kristus untuk kedua kalinya. Gak bahaya kan?
kalau kita menyalibkan Tuhan itu dua kali. Kebiasaan, nah ini Bapak, kebiasaan saat berkumpul, yang pertama itu dia makan dan minum jasmani. Ini loh, ya. 1 Korintus 11 itu ada 2 kejadian Bapak Ibu yang harus dimengerti oleh Bapak Ibu. Ketika mereka kumpul ya, jemaat di Korintus, mereka itu makan, bawa sendiri makanannya. Sama seperti kita kalau perjamuan kasih. Tapi di dalamnya ada 2 bagian juga, makan roti dan minum anggur. Ini kebiasaan saat mereka berkumpul. Nah, pokok masalahnya pada waktu mereka makan dan minum jasmani ini, mereka pesta pora, mereka mabuk, ayat 17 dan 21 kalau membaca. 1 Korintus pasal 11 ayat 17 dan 21. Demikian bunyi firman Tuhan. Dalam peraturan-peraturan yang berikut aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Ayat 21. Sebab pada perjamuan itu tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Ya, itu Bapak Ibu. Sebabnya di situ. Jadi ketika mereka makan dan minum, mereka pesta pora. Kemudian di dalam pertemuan itu menjadi ajang penghinaan, ayat 22. Ayat 22. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu, memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji. Ini keras sekali loh Bapak Ibu. Rasul Paulus sampai aku tidak memuji kamu. Betul, di dalam pertemuan itu ada makan roti dan minum anggurnya Tuhan, cawan Tuhan ya, kalau istilah itu cawan Tuhan. Tapi sebelumnya itu mereka itu ya pesta pora, kemudian mabuk, kemudian ajang menghina. Kamu gak bawa apa-apa. Loh, kamu kan bawa telur, kamu bawa puntok, itu aku hamburger gitu. Kemudian dia makan, apalagi yang tidak bawa apa-apa. Ayat 33 kalau Pak dibaca. Ayat 33. Karena itu saudara-saudaraku, jika kamu berkumpul untuk makan, nantikanlah olehmu seorang akan yang lain. Gak ada kasih Bapak Ibu. Gak mau nunggu sebentar, gak mau nunggu. Padahal mereka sebentar lagi mereka akan makan dan minum cawan Tuhan. Tapi sebelum makan dan minum cawan Tuhan, itu mereka menunjukkan pola hidup yang kurang ajar. Mereka menunjukkan kehidupan yang egois. Mereka menunjukkan kehidupan yang menunjukkan kesombongan mereka. Padahal sebentar lagi mereka akan makan dan minum cawan Tuhan, makan roti Tuhan, makan anggur Tuhan. Sehingga dikatakan di dalam 1 Korintus 11 ini ayat 23 sampai dan seterusnya, itu kan ayat yang selalu dipakai oleh hamba-hamba Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam Ia diserahkan mengambil roti. Itu ketika mereka sudah makan dan minum jasmani yang betul-betul tidak ada kasih di dalamnya. Disitulah Rasul Paulus kemudian mengatakan, kamu tidak mengakui tubuh Tuhan. Jadi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan, ini pokok permasalahan yang harus kita mengerti dan menjadi ujian bagi kita. Makan roti dan minum anggur, sekali lagi itu lambang, bukan hal yang biasa. Itu lambang kematian Tuhan yang harus kita hormati, betul-betul kita hormati. Kita datang pada waktu perjamuan kudus itu, kita datang betul-betul dengan tujuannya adalah penebusan dosa, bukan mendatangkan dosa. Jangan dibalik. Ya. Tujuannya penebusan dosa, kemudian kita balik hal itu menjadi mendatangkan dosa. Konyol Bapak Ibu. Bukan sesuatu yang baik kita dapatkan, justru sesuatu hal yang buruk kita dapatkan. Kenapa?
terjadi dalam kehidupan kita itu ada benang merahnya yang bisa kita tarik kan gitu. Jadi pokok permasalahannya, media itu berkata begini, jemaat di Korintus itu menyamakan makan roti rohani, makan rohani ini, makan minum rohani sama dengan makanan jasmani. Jadi tanpa mengakui kebutuhan itu ketika mereka makan dan minum seperti yang tadi saya katakan, begitu masuk ke dalam perjamuan kudus, pola hidup mereka itu sama ketika mereka makan makanan yang jasmani tadi. Kemudian terima, oke, ya, sama seperti mereka, udah nggak ada hormatnya. Roti kemudian mereka makan, anggur kemudian mereka minum, sama ketika mereka makan terong, makan pohon, makan pecel. Kalau bapak ibu bawa pecel jasmani yang atau ada yang bawa karedok, sama seperti itu. Tanpa mengakui kebutuhan. Tadi saya sudah janji mau menyampaikan kenapa ada gereja yang tidak boleh anak-anak di gereja kita. Nanti bapak ibu lihat ya, di gereja kita ajarkan bapak ibu. Ya, waktu saya di Bogor pun juga begitu. Saya ajarkan. Ini sejarahnya. Istilah perjamuan kudus itu tidak ada di dalam Alkitab. Yang ada di dalam Alkitab itu adalah perjamuan Paskah dan perjamuan Tuhan. Ini pun dalam perjamuan Tuhan hanya ada di dalam 1 Korintus 11 ayat ini. 1 Korintus 11 hanya muncul satu kali perjamuan Tuhan. Jadi tidak ada perjamuan kudus dalam Alkitab, itu istilah itu tidak ada. Tapi yang dipakai adalah perjamuan Paskah. Ketika Tuhan Yesus menjelang Paskah bersama-sama dengan muridnya, kemudian dia minta kepada murid-muridnya, tolong persiapkan satu tempat, saya mau perjamuan Paskah untuk memperingati orang Israel keluar dari Mesir. Untuk memperingati orang Israel keluar dari Mesir dan lolos dari hukuman tulah yang ke-10, anak sulung mati. Semua orang, anak sulung bahkan anak binatang mati, sementara di kemah-kemah orang Israel itu terjadi kelepasan, tidak ada yang mati. Nah ini sejarah awal anak-anak atau bahkan bayi. Sejarah awalnya itu dalam perjamuan kudus. Gereja Ortodoks sampai dengan sekarang, gereja Ortodoks ya tetap berjalan tanpa masalah. Mereka perjamuan kudus, anak-anak bahkan bayi mereka kasih sampai sekarang. Ya, karena keselamatan itu adalah rahmat ilahi untuk semua orang, termasuk anak-anak. Mulai abad 13 melalui konsili Lateran yang keempat itu tahun 1215 dan kemudian ditajamkan dengan konsili Trente 1562, anak-anak dilarang dalam perjamuan kudus karena ajaran muncul pada saat itu ajaran yang disebut sebagai transubstansiasi, ya, yaitu roti dan anggur itu berubah menjadi tubuh dan darah Tuhan. Ini pengertian transubstansiasi ya, itu tubuh, roti dan tubuh itu berubah menjadi tubuh dan darah Tuhan. Yang dikhawatirkan anak-anak menjatuhkan roti dan menumpahkan anggur. Makanya kemudian mereka melarang. Ya, saya menyebut satu gereja dan bapak-bapak ibu ya, GKI itu dulu ini. Ya, GKI nggak boleh anak-anak ikut dalam perjamuan kudus, itu nggak boleh, melarang, itu GKI. Tapi sekarang ketika ada pertemuan dan kemudian berubah, ya, GKI Jateng, saya baca sejarahnya, kemudian mereka memperbolehkan anak-anak, sekarang ini memperbolehkan anak-anak untuk makan dan minum anggur. Jadi sejarahnya dulu itu anak-anak itu ketika menerima itu kemudian jatuh dan kemudian menumpahkan, karena ada
sup itu darah, itu tubuh Tuhan. Sama seperti tadi saya katakan Bapak Ibu ya, itu lambang, betul-betul lambang. Ya nggak boleh kita kemudian mempermainkan, itu lambang. Karena kejadian ini maka kemudian dilarang, ya, kemudian dilarang. Lalu kita bagaimana ini Bapak Ibu? Kita memberikan pengertian kepada anak-anak sekolah minggu. Ini tubuh darah Tuhan. Ini darah Kristus. Tuhan kita mati. Kita menganut seperti gereja ortodok. Ya. Rahmat ilahi itu berlaku bagi semua. Konteksnya di dalam 1 Korintus 11 itu orang dewasa Bapak Ibu yang kurang ajar. Ya. Mereka pada saat kumpul-kumpul mereka makan ketika mereka masuk dalam perjamuan itu, perjamuan substansial sini ya. Kemudian mereka mempersamakan makanan rohani itu dengan makanan jasmani, mereka persamakan. Itu orang dewasa. Jadi ayat ini tidak ada kaitannya dengan anak-anak. Ya, anak-anak harus kasih pengertian, harus mulai diajarkan bahwa ini adalah tubuh Tuhan, ini adalah darah Kristus, dan itu tugas guru-guru sekolah minggu. Ada batasan-batasan, orang kemudian berkata dibaptis dulu, baru kemudian boleh memperoleh. Tiap gereja punya aturan Bapak Ibu. Tapi terjemah dalam 1 Korintus 11 ini karena jangan kamu makan supaya tidak mendatangkan hukuman. Itu karena mereka sudah memulai pertemuan yang tidak mendatangkan kebaikan, pertemuan yang buruk kata Rasul Paulus. Aku nggak bisa memuji kamu karena engkau memperlakukan tubuh dan darah Tuhan itu sama seperti makanan biasa. Nah, jadi pertanyaannya kan begitu, nggak bahaya kan? Bukan siapa, tapi cara mereka dalam bersikap di dalam perjamuan Tuhan. Cara bersikapnya. Kalau anak kecil bisa kita ajari dengan baik Bapak Ibu, mereka pun juga akan selalu mengingat bahwa ini adalah perjamuan kudus di mana Tuhan saya mati. Sekarang coba lihat yang dewasa aja Bapak Ibu, ya kan? Yang dewasa dengan pola yang hidup saya ini tadi Bapak Ibu. Kalau mereka kan makan minum karena mereka sebelum perjamuan mereka makan dan minum. Sebelum perjamuan kudus kita apa yang kita lakukan? Kesombongan apa yang ada dalam diri kita sebelum kita perjamuan kudus? Pertengkaran apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kita sebelum kita perjamuan kudus? Itu benang merahnya. Kan tadi ajang kebencian, ajang penghinaan, ajang pesta pora, kemudian masuk ke dalam perjamuan kudus. Nah, saya pun juga khawatir setelah berita ini kemudian minggu depan kalau kita perjamuan kudus, saya nggak perjamuan kudus, nggak rasa perjamuan kudus. Akhirnya sisa dalam perjamuan kudus kok akeh banget. Wah, kalau itu akeh sih banyak yang nggak layak untuk menerima perjamuan kudus ini. Jangan mengambil hal yang negatif, ambil yang positif. Saya mau perjamuan kudus, saya bereskan hidup saya loh. Beresin dulu hidup kita. Jadi bukan siapa, cara hidup kita ini. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku, solusinya kita uji diri kita. Ya. Ayat 28, tolong dibacakan. 1 Korintus pasal 11 ayat 28. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Iya. Uji diri kita Bapak Ibu. Ini juga
juga berlaku sekali untuk para hamba Tuhan, para pelayan Tuhan. Kalau ada hal-hal yang tidak betul dalam diri kita melayani Tuhan, atau Bapak Ibu jemaat yang menerima perjamuan kudus, uji diri kita. Tadi malam berantem dengan suami dan istri, misalnya, bukan saya. Tadi malam berantem dengan kemudian besoknya melayani perjamuan kudus. Uji diri. Jangan ambil yang negatif dulu Bapak Ibu ya. Kalau itu besok perjamuan kudus saya nggak mau terima. Itu Bapak Ibu ambil yang negatif. Ambil yang positif. Saya harus selesai. Besok perjamuan kudus saya harus bereskan. Itu loh Bapak Ibu. Bukan kemudian kita diamkan, kemudian udah enggak sorry, saya nggak perjamuan kudus. Kenapa? Tadi malam baru ngomong sama istri. Dan ada yang juga istri, kalau tadi kan cowok. Istri juga begitu. Enggak, saya nggak perjamuan kudus. Tadi malam saya sudah ngomong, suami saya goblok, jelek, hitam jelek, goblok. Enggak. Jangan ambil itu. Selesaikan. Besok perjamuan kudus. Nah, datanglah siapa yang meredakan diri. Kalau suami bisa meredakan diri, sorry ya mam ya, peluk suami, istrinya peluk, ya, sorry ya. Istri juga begitu mengampuni. Jangan kemudian mengambil yang daripada saya mendatangkan dosa, lebih baik saya tidak menerima perjamuan kudus. Ini baru satu contoh, masih banyak hal-hal yang ada di dalam hati kita, kesombongan kita seperti tadi dikatakan di dalam jemaat di Korintus, menghina orang lain, yang tidak bawa makanan dihina, yang ada akar kepahitan. Selesaikan supaya kita menerima hal yang sakral yang mendatangkan penebusan dosa. Jadi sebenarnya tidak ada kaitannya dengan anak-anak cerita ini yang kemudian diperlebar daripada mendatangkan dosa. Anak-anak nggak boleh. Keselamatan itu rahmat ilahi yang berlaku untuk semua. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku, yang menarik sekali, saya ingin menutup pemberitaan firman Tuhan ini yang perlu kita lakukan. Mengakui tubuh Tuhan, mengakui kematian Kristus bukan hanya pada saat perjamuan Tuhan saja, tetapi dalam kehidupan sehari-hari kita mengakui. Bukan hanya karena sebentar besok kita menerima perjamuan kudus kemudian atau dalam perjamuan kudus saya mengakui. Bukan itu. 2 Korintus 4 ayat yang ke-10. 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-10, demikian bunyi firman Tuhan. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Ya, sehari-hari Bapak. Jadi memberitakan kematian Tuhan atau membawa kematian Kristus bukan hanya ketika kita menjelang perjamuan kudus. Kita mengakui tubuh Tuhan, tapi kehidupan kita sehari-hari mengakui tubuh Tuhan. Saya sudah ditebus. Ayat ini kan berbicara tentang bagaimana orang Kristen yang kuat. Dikatakan di sini, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggal sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kenapa kami tidak putus asa? Kenapa kami tidak merasa ditinggal sendiri? Kami tidak binasa. Ayat 10 kemudian muncul, kami senantiasa membawa kematian Kristus. Jadi mengakui tubuh Tuhan bukan pada waktu kita mengangkat roti dan kemudian kita mengakui tubuh Tuhan, tapi kehidupan sehari-hari kita. Amin Bapak Ibu. Kita bawa kematian Kristus supaya apa Bapak Ibu? Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggal sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami.
Demikian juga dengan Filipi 3 ayat yang 10 sampai dengan 11. Ini satu-satu ayat yang membawa kita kepada kehidupan yang benar-benar kuat di dalam Tuhan. Tolong baca Bapak. Filipi 3 ayat 10 sampai 11. Filipi 3 ayat 10 dan 11 demikian bunyi firman Tuhan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Ini kan tujuan hidup kita, Bapak Ibu. Tujuan hidup kita ini adalah memperoleh kebangkitan dari antara orang mati. Kalau nggak dibangkitkan pada waktu Tuhan Yesus datang dan orang-orang pada waktu mati kemudian bangkit, sementara ada orang yang tidak dibangkitkan, celakalah dia. Kenapa orang itu bisa memperoleh kebangkitan dari antara orang mati? Karena membawa kematian Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Orang beda, Bapak Ibu. Kalau membawa kematian Kristus itu, orang itu akan betul-betul tidak putus asa, tidak merasa sendiri, tapi penyertaan Tuhan. Aku yakin Tuhan menyertai, aku yakin Tuhan menyertai. Kalau kita nggak membawa kematian Kristus dalam kehidupan kita, satu kata, nggak bahaya. Nggak bahaya. Kita sudah ditebus oleh darah Tuhan, tapi tidak ada pengakuan dalam diri kita, saya sudah ditebus oleh darah Kristus. Maka ketika orang yang merasakan sudah ditebus oleh darah Kristus, dia punya kehidupan yang berkemenangan, Bapak Ibu. Saya menang karena Tuhan sudah menebus dosa saya menang. Kalau nggak membawa hal itu, nggak bahaya. Bahaya, Bapak Ibu. Banyak kejadian yang saya lihat, saya cerita ini bukan fakta, bukan yang tidak fakta, betul-betul fakta. Saya melihat bagaimana orang keluar dari gang dia menuju ke jalan umum tanpa melihat, nggak bahaya, Pak. Kemarin saya lihat orang-orang yang sudah, maaf ya, sudah bapak-bapak gitu, di kanan kemudian dia lampu sudah tahu semua, sudah berhenti loh. Kok bisa nih? Kemudian dia enak aja nyelonong sampai sana. Sampai kemudian yang dari sana berhenti aja, ngasih jalan, berliku-liku di tengah-tengah itu yang dari arah sana. Saya kemudian berkata, nggak bahaya kan? Sama dengan kehidupan kita, Bapak Ibu dan Saudara. Ketika kita tampil dalam kehidupan kita tanpa kita mengakui kebutuhan dalam hidup kita, bukan hanya perjamuan kudus saja, tapi dalam kehidupan sehari-hari, nggak bahaya. Kita renungkan kebenaran firman Tuhan ini. Tuhan memberkati. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, terima kasih
Mari kita mengucap syukur kepada Dia. Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur kepada Engkau Tuhan. Engkau sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk kami beribadah, menaikkan pujian pengagungan bagi Engkau Tuhan, dan mendengarkan pesan-pesan penting yang datang daripada Engkau Tuhan untuk kehidupan kami, agar kami selalu mempersiapkan diri dengan baik dan hidup memberikan buah keuntungan bagi Engkau Tuhan. Bukan sekedar kami menumpang hidup tanpa memberikan dampak apapun, keuntungan apapun bagi Engkau Tuhan. Ampuni kami ya Bapa, jika selama ini kami menjadi parasit, merugikan Engkau Tuhan, tidak mencerminkan Kristus dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa buat firman-Mu, terima kasih Tuhan buat lawatan-Mu pada saat ini Tuhan. Sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, kami pulang dalam damai sejahtera Tuhan, kami pulang dalam berkat-berkat Tuhan. Bapak, Ibu, Saudaraku yang sangat dikasihi Tuhan, terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa di surga, kasih dan cinta Tuhan kita Yesus Kristus anak yang tunggal, dan penghiburan kekuatan dari kuasa Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini, esok, bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kita. Dia Allah yang mengasihi kita, Allah yang memberkati kita, Dia Allah yang melindungi kita, Dia Allah yang menyinari kita dengan wajahnya dan memberikan kepada kita kasih karunia. Dia Allah yang menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberikan damai sejahtera. Terima kasih ya Bapa, terima kasih buat segala berkat-Mu ini Tuhan. Dan urapilah hamba-Mu Tuhan, untuk kami berdoa, hamba-Mu berdoa buat anak-anak-Mu yang beribadah di tempat ini maupun yang secara online. Hamba berdoa, Engkau memberkati di dalam usaha pekerjaannya, apapun yang dikerjakan Tuhan. Engkau memberkati dan memberikan keuntungan, bukan kerugian, tapi menjadikan rezeki bagi mereka. Engkau memberkati dalam sekolah anak-anak-Mu Tuhan, sehingga mereka sukses, punya masa depan yang cerah oleh karena pertolongan Engkau. Engkau memberkati dalam rumah tangganya Tuhan. Engkau memberkati di dalam keluarganya, bahkan keluarga besar, anak cucu di mana berada. Engkau memberkati, melindungi mereka, jauh dari segala mara bahaya, jauh dari segala sakit penyakit, jauh dari segala kerugian, jauh dari segala tipu daya iblis. Nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan anak-anak-Mu semuanya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau Immanuel, Allah yang beserta dengan kami Tuhan, yang terus menyertai kami, membimbing kami. Saat kami lemah, Engkau memberikan kami kekuatan. Saat kami tidak berdaya, Engkau memberikan kemenangan bagi kami. Bapa, terima kasih. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya mengatakan amin. Tuhan memberkati. Anugerah-Mu mempesonaku, Yesus Tuhan, selalu dan selalu. Dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau membuat kami berharga Tuhan. Kau membuat